karena keluar dari aturan. Nah itu namanya dolim. Terus ada definisi lagi, dolim itu adalah watu syai'in fi ghairi mahalihi, meletakkan sesuatu yang tidak tepat sasaran, nggak tepat sasaran. Motor bukan punya saya tapi saya pakai, ini namanya nggak tepat sasaran. Seharusnya yang tepat sasaran ya motor saya, ya tak pakai saya sendiri. Jadi kalau saya pakai motor orang namanya nyolong atau gosok. Nah ini namanya juga dolim, sama. Jadi menempatkan sesuatu yang tidak tepat sasaran. Atau kalau dalam ayat Allah itu tidak dolim. Wa ma ana bidzallamil abid, aku itu tidak dolim. Artinya Allah tidak curang, pahalanya si A tidak akan dikasihkan si B, pokoknya diulak-walik. Makanya ya setiap orang akan fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, itu bagian dari adilnya Allah, tidak dolim. Artinya kalau yang berusaha ya berarti ya kamu yang dapat pahala, nggak bakal kelio. Kalau kamu yang berusaha ya nanti kamu yang dapat pahala. Nah, tapi terus pahala kita ini bisa kita berikan ke orang lain dengan doa itu. Makanya ada yang doa nih orang tua yang sudah wafat, itu pahalanya bisa sampai ke mereka dengan doa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Fa in talaqaha, mongko lamun nolak sapa suami ha ing istri, ai azzauju tegese suami, ba'da snataini setelah 2 kali, ya fala yahillu fala tahillu, mongko ora halal sapa istri lahu maring suami mimba'du saking sakwise tolak, ai ba'da talqati tegese sakwise tolak asalisati kang kaping 3, hatta tangkiha sampai nikah sapa istri, ai tatazawaju nikah zaujan ing suami ghairahu kang saliyane suami pertama. Ini bahas muhalil ini Pak. Wayataulan menyetubui sapa ghairahu ini berarti suami kedua, ha ing istri, kama kaya keterangan fil hadis rawahu riwayatake ing hadis sinten Asy-Syaikoni Bukhari Muslim. Fa in talaqaha, jika suami kedua sudah mentalaknya, fala junaha, mongko enggak ada dosa iku maujud alaihima bagi istri dan suami awal ayyataraja'a untuk rujuk atau nikah kembali, ilan nikahi maring nikah badang gitu iddah setelah habis iddah. Indona, jika keduanya punya dugaan ayyukima bisa menegakkan hududallahi ing beberapa aturan Allah. Tilka utai mengkono keterangan iku hududullahi yubayyinuha menjelasake sinten Allah ha ing hudud liqaumi ya'lamun. Dah, ini bahas muhalil. Jadi begini, kalau tadi kan tolak roj'i kuotanya hanya 2 kali kesempatannya. Kalau sudah lebih 2 kali namanya tolak bain. Jadi kalau sudah tolaknya 3 kali namanya bain. Kalau bain ini sudah tidak boleh balik ke suaminya, suami yang pertama. Harus ada muhalil. Muhalil itu adalah suami kedua yang menikahi si perempuan ini yang baru cerai tadi. Dan suami kedua ini harus sudah bersetubuh menyetubuinya dan sudah mencerai. Wah berat Pak, berat. Banyak pertanyaan, tidak hanya di Lampung, masih dulu saya waktu di Jawa itu banyak pertanyaan. Ada nggak pendapat yang membolehkan nggak perlu muhalil? Ya jawabannya renek, lawan wis Quran no. Kalau sudah aturan Quran nggak enek Pak, jawaban khilaf ulama nggak ada, perbedaan pendapat ulama sudah nggak ada lah. Ya begini tuh. Tak bacakan ya. Fa in talaqaha, jika sudah mentalak 3 kali, fala tahillu lahu, maka istri tidak halal mimba'du setelah itu hatta tangkiha zaujan ghairah. Ini intinya. Hatta tangkiha zaujan ghairah, sampai istri tadi menikah dengan orang lain, ghairah. Bahkan dalam hadis tadi yang dikatakan hadis riwayat Bukhari Muslim, harus sampai bersetubuh. Kalau bahasanya Nabi, hatta taduki usailatahu wa taduku usailatahu. Maksudnya itu bahasa pribahasa, sampai istri merasakan spermanya suami dan suami merasakan sperma istri. Artinya bersetubuh maksudnya. Jadi sampai harus bersetubuh. Kalau bahasa Nabi begitu. Hatta taduki usailatahu. Ini hadisnya tak bacakan ya.
Jadi ada perempuan namanya siapa ini? Tamimah, Tusama Tamimah Al-Qardiyah. Jadi ada perempuan namanya Tamimah. Terus nikah. Setelah nikah cerai. Kemudian nikah yang pertama dengan suami namanya Rifa'ah. Cerita ke Nabi, curhat. Nabi, aku dulu nikah dengan Rifa'ah. Ini yang perempuan curhat. Sekarang saya nikah dengan Abdurrahman. Terus, tapi Kanjeng Nabi, suami saya yang kedua ini kepleh, impoten. Bahasanya si wanita ini ke Nabi begini, inna ma'ahu mislu hubbatis saub. Jadi Abdullah ini seperti ini pucuknya baju kan ya kepleh tadi. Jadi itu peribahasanya si Tamimah itu bilang ke Nabi, tapi sayang Nabi, suami saya yang kedua ini kepleh, Pak Odi gak urip. Fatabas sama Rasul, kemudian Rasul senyum. Iyalah ngomong kepleh tuh gitu. Nabi senyum. Terus kemudian Nabi bertanya, aturidina antarjai ila Rifa'ah. Apa kamu ingin kembali ke Rifa'ah yang suami pertama? Pengen. Terus kata Nabi, lalah jangan, hatta taduki. Nah ini yang tak omongkan tadi, hatta taduki usailataka wa taduki usailatahu, sampai yang suami kedua ini sudah bersetubuh denganmu, karena suami kedua ini statusnya muhalil. Padahal suami kedua ini tadi kepleh, impoten. Jadi kan sama Nabi jangan. Nah ini lucu Pak, ini hadis ini lucu. Setelah dikata Nabi jangan, siapa ini si wanita ini nunggu sampai Nabi wafat. Setelah Nabi wafat dia curhat lagi ke Abu Bakar, kan khalifahnya Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar itu makrifat luar biasa. Abu Bakar ini makrifat. Enggak, dulu kamu pernah curhat ke Nabi tidak boleh, aku juga yang ngomong enggak boleh. Jadi jawane karepe itu curhat nang Abu Bakar biar boleh. Ternyata Abu Bakar makrifat. Makanya sahabat itu Pak, dalam berfatwa itu ya ada kalanya dengan lantaran mata batin, termasuk Abu Bakar. Jadi beliau berfatwanya dengan mata batin. Enggak, aku tahu kamu dulu curhat ke Nabi enggak boleh, sekarang saya juga ngomong hatta taduki, sampai ngomongnya sama Abu Bakar, hatta taduki usailatahu wa taduki usailatahu, sampai dia merasakan spermamu dan kamu merasakan sperma dia.